Asesmen nasional berbasis komputer akan dilaksanakan secara serentak di seluruh UPTD SMP negeri dan swasta sekota Kupang pada hari Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021. Dalam kunjungan channel news daring ke UPTD SMP Negeri 9 Kota Kupang pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, Maria Giri sebagai kepala sekolah mengatakan bahwa ANBK yang akan dilaksanakan di sekolahnya telah siap, baik fasilitas dan peserta asesmen. Sedangkan terkait dengan tatap muka terbatas, mantan Wakasek SMP Negeri 13 Kota Kupang ini mengatakan bahwa, saat ini pihaknya menerapkan pembelajaran shift-shiftan yang dilaksanakan seminggu 3 kali pertemuan. Pada kesempatan tersebut Maria menyerahkan bantuan handphone kepada siswa yang tidak memiliki HP Android untuk pembelajaran online. Selanjutnya, ikuti perbincangan Kapsek UPTD SMP Negeri 9 Kota Kupang bersama channel news daring di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Persiapan untuk menghadapi asesmen nasional pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2021 yang akan datang. Persiapan kami sebagai berikut. Yang pertama, untuk kesiapan ruang pelaksanaan ANBK itu sudah siap. Perangkat yang digunakan untuk anak-anak itu juga sudah siap, sudah ready, hanya tinggal menunggu kesiapan jaringan. Kemudian kesiapan anak-anak semuanya juga sudah ready. Kami berharap semoga anak-aanak tetap sehat pada saat pelaksanaan ANBK nanti. Mereka tetap sehat. Jumlah mereka yang mengikuti asesmen itu 50 orang, 45-nya peserta utama dan 5 orang peserta cadang. Ya. Terus terkait dengan kemampuan mereka menguasai alat-alat komputer atau laptop ini seperti apa? Karena kita tahu juga bahwa siswa lebih cenderung menguasai HP dibanding alat-alat itu. Silakan. Kalau kesiapan anak-anak untuk menggunakan komputer ataupun laptop itu kami adakan bimbingan teknis. Karena anak-anak lebih cenderung untuk menggunakan HP ketimbang laptop atau komputer. Betul. Sehingga bimbingan teknis dari proktor dan teknisi itu kami selalu setiap ada pembimbingan selalu diikuti dengan bimbingan teknis untuk anak-anak. Karena banyak anak-anak itu juga yang terpilih sebagai peserta ANBK itu kebanyakan dari keluarga yang tidak memiliki fasilitas yang cukup. Sehingga kami dari sekolah tetap memfasilitasi anak-anak dengan perangkat yang ada di sekolah. Kalau perangkat yang ada ini semua sudah lengkap? Sudah. Kami menggunakan komputer sebanyak 40 unit dan juga kalau misalkan komputer itu kendala maka kami gantikan dengan laptop yang ada. Berarti fasilitasnya sudah tidak Fasilitasnya sudah oke, ready untuk persiapan. Untuk terkait dengan PTM kita juga sampai hari ini juga belum jelas ini. Artinya kita tahu bahwa PTM sampai saat ini masih Senin Kamis. Sesungguhnya kita merindukan PTM ini adalah full seperti biasa. Tetapi setiap sekolah punya gaya tersendiri. Ada yang bilang pagi sama siang, ada yang Senin sampai Rabu, siswa di rumah. Nah, di sini seperti apa? Terima kasih. Terkait untuk pelaksanaan tatap muka terbatas di PTD SMP Negeri 9 ini, kami menggunakan shift-shiftan. Ya. Jadi khusus untuk peserta didik kelas 7, kami jadi diutamakan untuk peserta didik kelas 7 karena mengingat bahwa mereka baru berpindah dari SD ke SMP. Jadi otomatis mereka membutuhkan pengenalan lingkungan, kemudian mereka juga perlu mengenal bapak ibu guru yang mengajar mereka, kemudian wali-wali kelas. Mungkin selama ini mereka hanya mengenal atau mendengar suara melalui udara. Tapi sekarang mereka bisa bertatap muka langsung walaupun dalam keadaan yang terbatas karena masih dalam kondisi situasi pandemi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan tatap muka terbatas itu kami bagi dalam 2 sesi khusus untuk kelas 7.
Jadi sesi pertama itu mereka mengikuti pembelajaran itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya. Jadi seminggu 3 kali. 3 kali, Kemudian sesi kedua pun demikian, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sabtu ya. Nah ini berarti tentu ada hari-hari free yang bagi yang mereka sudah menyelesaikan. Nah ini seperti apa? Apa setelah itu mereka diam sudah atau ada pembelajaran online yang diberikan oleh guru kepada mereka? Kalau untuk kan seminggu 3 kali mereka khusus kelas belajar. 7 ya? Khusus kelas 7 seminggu 3 kali belajar. Berarti misalkan sesi pertama hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya. maka Selasa, Rabu, dan Sabtu itu mereka belajar secara online. Nah, Jadi ini ada tugas-tugas dikirimkan. ini masih ada penambahan biaya pulsa internet lagi nih. Apa mereka tanggung sendiri? Untuk sementara dibebankan kepada orang tua sambil menunggu ada bantuan pulsa dari kementerian. Ya. Ya, yang katanya nanti Oktober ini sudah ada, karena nama-nama kita sudah kirim ke kementerian. Kelas 8-9 sendiri? Kelas 8-9 masih tetap online. Misalkan siswa yang karena kendala HP dan sebagainya, maka kita menyampaikan kepada orang tua untuk mengambil bahan ajar dan juga tugas-tugas di sekolah secara offline. Terus terkait dengan vaksinasi, SMP 9 sudah selesai semua? Kami sudah melaksanakan vaksinasi pada tanggal 15 September yang lalu sebelum pelaksanaan tatap muka terbatas pada tanggal 20 September. Dari semua sudah? Dari jumlah kami 753, yang sudah vaksinasi 441 orang. Masih hampir setengah ya, setengah bagian yang belum. Nah, ya kurang lebih seperti kurang itu, lebih. dan kami tetap menghimbau kepada orang tua untuk itu faktor apa sampai mereka yang setengah bagian ini belum? Yang setengah bagian itu ada beberapa faktor-faktor yang kendala. Gitu. Yang pertama, orang tua mengatakan bahwa anaknya ada riwayat sakit. Ya. Yang kedua, mungkin anaknya belum siap. Jadi orang tua belum siap untuk anaknya divaksin. Tetapi kita tetap menghimbau untuk orang tua tetap mengizinkan anaknya untuk divaksin. Tapi ada penolakan tidak dari orang tua? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Hanya karena memang dasar anak Iya. dalam kondisi tidak sehat? Dalam kondisi tidak sehat, jadi sehingga orang tua menunda untuk bila anaknya itu mendapatkan vaksinasi. Kalau dalam catatan Ibu, berapa yang sudah vaksinasi mandiri? Vaksinasi mandiri itu 28 anak. Siswa. Sisanya itu kami laksanakan di sekolah. baik. Terakhir, pesan Ibu kepada siswa-siswi yang akan asesmen dan yang belajar online. Silakan. Pesan saya sebagai Kepala UPTD SMP Negeri 9 kepada anak-anakku yang akan melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2021 untuk tetap menjaga kesehatan, menyiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, bekali diri dengan persiapan-persiapan yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian minum vitamin, sehingga ketika pada saat pelaksanaan ANBK nanti semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena anak yang sehat akan menghasilkan generasi yang cerdas. Kemudian anak-anak yang belum vaksinasi, kami tetap menghimbau untuk orang tua mengizinkan anak-anak dengan mengantarkan anak-anak ke tempat-tempat pelayanan vaksinasi terdekat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu buat waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Tuhan berkati selalu. Selamat siang, Tuhan berkati juga. Salam sehat. Selamat.